Ibu Katni, seorang pengusaha tempe dari Desa Wonoharjo, RT 05 RW 03. Beliau memulai usahanya dari tahun 2010 yang dilatar belakangi oleh usaha yang turun-temurun dari leluhur keluarga. Dengan penuh kegigihan dan perjuangan mereka meneruskan usaha memproduksi tempe. Sebagai awal, mereka mengumpulkan modal. Setelah itu, perlahan-lahan mereka memulai bisnisnya. Dengan sebanyak 15 kilo per hari, beliau berhasil memasarkan tempenya dengan menggunakan sepeda motor, dengan pergi ke pasar setiap pagi, dan dititipkan di agen-agen. Beginilah wawancara terhadap pengusaha tempe tersebut. Bolehkah saya bertanya, Bu? Siapa nama Ibu? Nama saya Katni. Oh, Ibu Katni. Kalau boleh tahu, berapa usia Ibu sekarang? 41 tahun. Apa latar belakang Ibu mendirikan usaha ini? Latar belakang ekonomi karena sekolah nggak tinggi. Sejak kapan Ibu mendirikan usaha ini? Tahun 2010. Jadi udah berapa tahun itu, Bu? Hitungannya. Sekitar 10 tahun. Ini, Bu, apa saja bahan-bahan produksi tempe ini? Bahan baku paling utama ya kedelai. Untuk keripik tempenya ya tepung. Ada lagi nggak, Bu, selain itu, Bu? Ada lagi Kalau prosesnya pembuatan itu gimana, Bu? Dari awal sampai akhir. Tolong diceritakan, Bu. proses pembuatan tempe. Pertama-tama kita seduh dulu kedelainya dengan air panas sekitar setengah jam, 30 menit. Nah, setelah itu kita giling kedelainya. Setelah digiling kedelainya, kita bersihkan kulit-kulitnya. Kita pisahkan kulitnya dari biji kedelai dan kulitnya. Setelah bersih, kita fermentasi kedelai selama 1 malam. Setelah 1 malam, baru proses pengukusan. Pengukusan itu selama setengah jam lah, 20 menit lah. Setelah masak, baru kita kasih bumbu raginya, baru dibungkus. Udah jadi, tinggal pemasaran, digoreng terus pemasaran. Jadi gitu ya, Bu, ya. Kalau boleh tahu berapa kedelai yang dibutuhkan dalam sehari, Bu? Berapa kilogram begitu? Kilo per kilo sekitar 15 kilo kali. Ini 15 kilo per hari gitu ya, Bu, ya? Ya, 15 kilo lah. Ya, lalu ini berapa omset yang didapatkan selama 1 bulan, Bu? 1 bulan kalau omset semuanya bisa 15 juta lah. Itu 1 bulan ya, Bu, ya? Ya, tapi itu kotor. Kalau bersihnya, Bu? Kira-kira? Hasilnya sekitar 8-7 juta lah. Ya. Kalau ini kan sedang mengemas tempe kan, Bu? Itu berapa harganya, Bu, kalau dipasarkan ke warung-warung gitu? Kalau dipasarkan di warung seperti ini 4.000. Ya. Nah, nanti tergantung warungnya mau jual berapa, 5.000 atau 6.000. Kalau pengemasannya apakah cuma seperti ini, apa ada yang lain, Bu, pengemasannya, Bu? Kalau untuk pemasaran seperti ini aja. Kalau yang lainnya itu nggak ada, paling ya tempe sayur itu cukup pakai daun. Oh ya. Kalau proses pemasarannya, Bu, itu ada di pasar atau di warung atau keliling gitu, Bu? Kalau proses pemasaran, kita yang utama ke pasar, terus yang seperti ini khusus di warung. Ya.
Kalau biasanya memasakkan tuh dengan cara gimana membawanya tuh Bu? Dari rumah ke pasar gitu menggunakan transportasi apa? Pakai motor, Kayak motor. gendong. Oh, jadi digendong ya Bu ya? Ya, Kalau boleh tahu berapa lama tempe ini bertahan Bu? Maupun tempe keripik ataupun tempe kalau sayur? tempe keripik ini lama sih, seminggu bertahan, tapi masalah rasa ya beda sama yang udah baru masak. Kalau seminggu itu sih masih tahan. Ya nggak pakai pengawet juga tahan, cuman masalah rasa aja. Kalau tempe sayur paling ya 2 hari. Ini basah kalau tempe sayur. Kalau boleh tahu, tolong ceritakan Bu apa kendala dan atau masalah yang dihadapi dalam usaha tempe ini Bu. Tolong ceritakan Bu. Kalau kendalanya tuh kadang kedelai sekarang tuh naik terus. Sekarang udah mencapai 435.000 Itu 35.000 per apa tuh Bu? Per kilo apa per karung? per sak itu 50 kilo. 50 kilo itu udah 435.000. Nah, udah naik terus sekarang. Cuman itu sih kendalanya. Kalau misalnya kalau hujan gitu kan ada kendala nggak Bu ke pasar gitu? Kan naik motor tuh. Ya, Itu apa nggak basah tempenya tuh Bu? ya kita usaha pakai mantel lah, ditutup pakai mantel. Kalau kita nggak ke pasar ya tempenya nggak jadi dijual. Kita usaha pakai mantel, nggak basah, dia kan masih ditutup plastik. Pernah nggak Ibu kalau hujan gitu nggak jualan ke pasar terus jualannya cuma di rumah gitu Bu? Nggak pernah sih, pasti ke pasar, harus ke pasar. Kalau nunggu di rumah aja ya banyak sih yang cari, cuman lebih ini ke pasar, soalnya pemasarannya yang pertama ke pasar. Eh, apa keuntungan Ibu dalam usaha tempe ini Bu? Keuntungannya? Keuntungannya ya di rumah bisa makan keripik, keuntungan yang lainnya ya itu tadi, masalah ekonomi bisa meningkat lah. Nah, tadi kan udah bilang Bu, kalau harga kedelai itu semakin hari semakin naik. Nah, itu gimana pendapat Ibu saat harga kedelai ini semakin hari semakin tinggi Bu? Ya kita usahakan ya, kalau kedelai ibaratnya kedelainya mahal, yang lainnya mahal, kita perkecil volume keripik ini sendiri, kita perkecil. Nggak mungkin mau dijual naik harga, itu masih belum lah, cuma kita perkecil ukuran dari tempe itu sendiri. Oh, iya. Apakah ada usaha Ibu untuk memperhatikan kebersihan dalam memproduksi tempe ini Bu? Usahanya ya masalah air itu harus bersih. Air harus bersih, kalau air nggak bersih nggak jadi tempenya, nggak bagus. Itu apa cuman air apa misalnya alat gilingnya harus dicuci atau ada tempat bungkus tempe dicuci gitu Bu? Ya, air harus bersih, tempat penggilingannya harus dicuci, kemudian alat untuk bikin tempe ini sendiri ya dicuci. Kalau dulu masalah daun, pakai daun kan, karena daun sekarang udah susah, kami ganti dengan plastik kita tumbuk-tumbuk. Plastiknya juga dicuci, kalau nggak dicuci tempenya sendiri jelek, nggak jadi. Iya. Kalau Ibu sendiri, apakah ada memiliki tenaga kerja atau karyawan yang membantu Ibu di dalam rumah tangga ini, Bu? Memproduksi tempe ini, Bu? Tidak ada, kami kerjakan sendiri berdua sama bapaknya. Oh, jadi cuman berdua sama bapaknya gitu, nggak bawa tenaga kerja lagi ya, Bu ya? Ya belum. Itu alasannya kenapa, Bu? Kalau kita ngupah orang ya mungkin pendapatan kita belum mampu lah untuk bayar orang, lagi pula masih kurang lah. Adakah rencana atau usaha Ibu dalam mengembangkan usaha ini, Bu? Rencana untuk kedepannya, Bu?
Rencana ke depannya kalau bisa omset pemasaran itu bisa tiap hari ke pasar, kemudian masalah di warung ini banyak kan. Cuman ya kendalanya tenaga kerja itu tadi masih susah. Belum bisa. Adakah tips untuk berhasil dalam menjalankan usaha tempe keripik ini, Bu? Tips saya ya paling utama sih masalah rasa. Kalau untuk keripik ini sendiri masalah rasa ya harus bumbunya terasa lah, bisa memuaskan pembeli itu sendiri. Kemudian kita ya dalam penjualan sama konsumen ya pastinya harus ramah. Nah itu aja sih. Nah, tadi kan soal rasa. Itu udah resep turun temurun atau resep baru bagaimana itu, Bu? Ya ini udah resep turun temurun, nggak ada varian rasa, alami lah. Jadi original rasa tempe keripik. Belum ada rasa-rasa coklat apa gitu, belum. Masih original. Ya, sekian wawancara dari saya, Bu. Terima kasih atas kerjasamanya untuk wawancara tempe keripik ini, Bu. Terima kasih ya, Bu ya. Ya sama.